Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberi kita rahmat, nikmat, serta kita dapat berkumpul di ruangan yang sama-sama kita cintai ini. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LPPM, dan yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Solok Selatan, dan yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, seterusnya kepada hadirin rahimakumullah. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan buat arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja masuk pada acara kita pada kali ini. Kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Reno dan Novia Sri Amanda. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Berlindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Hadirin diharapkan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Solok Selatan kepada Bapak Efrizal SEMM. Dipersilakan. Izin Umar, ya Zul. Depan. Dua, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, masih diizinkan oleh Allah berada di ruangan VIP SMK Negeri 1 Solok Selatan ini. Selawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Umar Diansa SPD, Ketua Lembaga Pembinaan Pendidikan Madani Kabupaten Solok Selatan. Selamat datang, terima kasih Pak Umar. Ya, kita hormati selanjutnya Bapak Zulfikri SAG. Beliau pembina LPPM sekaligus kalau Pak Umar guru SMA 9 Solok Selatan. Wakil Pak Umar. Pak Umar guru SMA 9 Solok Selatan, Pak Zulfikri guru SMA 1 Solok Selatan. Wakil Humas. Kalau Pak Umar lah penasehat di SMA 9. Di samping Bapak sebelah kanan Bapak Irfantri Fatur Rahman SPT, sarjana peternakan. Beliau trainer yang akan memberi motivasi, akan melakukan diklat kepada seluruh anak-anak Pak OSIS. Yang kita hormati sebelah kanan Bapak Dino Safrianto SPD, wakil kesiswaan SMK 1 Solok Selatan. Yang kita hormati Bapak Agus Ferdion, pembina OSIS, Pak Umar, Pak Zul, Pak Evan. Yang kita hormati Ibu Wandra. Nah, jadi kita perkenalkan guru Pak Ori Zufriandi. Kok yang Pak Ori berdiri, Pak Ori? Ini jurusannya bela negara. Sampingnya Bu Fitri Yulia Rahmi Fitri. Kemudian yang di belakang Ibu Maisarah. Berikutnya silakan Pak Fadli Zamudin, calon guru penggerak yang sekarang dalam proses pendidikan. Angkatan berapa Pak Liga? 7. Jangan diporsir karena kita punya batas kemampuan fisik juga. Pak Fadli, mohon waktu. Beliau mungkin ada yang menyampaikan program tentang sekolah penggerak. Jadi mohon Pak Dino, seluruh pembina OSIS kita hadirkan karena memang pada dasarnya ini yang utama itu harus didengar oleh guru. Pak Fadli, semangat Pak Fadli. Saya mohon izin karena jam 9 ini juga rapat dengan orang tua persiapan uji kompetensi. Nanti guru yang ada saya akan instruksikan untuk di atas. Pak Fadli, mau izin nih. Ini kami di belakang sana. Dari siswa kami nah. Sudah di sini. Oke.
dia pakai kok. Si Febri, adiknya. Enggak. Oh. Itu lebih gokil. Alun lagi zina. Alun lagi zina. Pegang dia tak. Pegang setek aja. Ini lebih nah. Mendengar kari-kari tu. Suruh tepi lagi. Ini bisa lah. Kamu bisa dulu. Dan ini lah kena yang lah kena ambil. Jadi. Siap. Bu Mai, nanti kita putar dari Bu Mai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang hadir memenuhi undangan saya pada materi sharing aksi nyata calon guru penggerak. Sebagaimana kita lihat di depan, acara kita saat ini adalah bagaimana budaya positif dikembangkan di sekolah kita. Saya Pak Diazamuddin SPD, guru Bismillahirrahmanirrahim pemasaran SMK 1 Selatan, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini ada senior saya, Pak Zul. Lanjut. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sekolah ini adalah tempat belajar. Yang belajar bukan hanya siswa, tapi guru juga akan belajar. Siswa belajar untuk menambah ilmu, guru juga belajar untuk lebih tambah lagi ilmunya. Jadi wadah untuk belajar ini adalah di sekolah. Tapi untuk belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi salah satunya itu adalah di sekolah. Jadi jadikanlah sekolah ini sebagai wadah untuk belajar. Apa yang akan kita pelajari di sekolah ini adalah hal-hal yang belum kita ketahui. Hal-hal yang belum kita ketahui kita pelajari di sekolah. Itu yang katakan belajar. Dalam guru penggerak, program guru penggerak yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita, itu ada 3 hal yang harus dilaksanakan atau yang harus dilakukan dalam program guru penggerak ini. Yang pertama itu tergerak. Masing-masing kita dalam hati yang dalam itu sudah punya pikiran, sudah punya keinginan, pasti itu. Semua kita, semua manusia punya keinginan, pasti itu. Ya, cuma keinginannya itu belum bisa diwujudkan. Ya. Bapak tanya kepada kita semua yang hadir hari ini, dalam hati kita ini pasti punya keinginan. Kalau keinginan kita itu sudah ada, pasti kita ingin mewujudkannya. Kalau sudah ingin mewujudkannya, pasti tergerak bagaimana kita untuk bisa mewujudkannya. Itu yang pertama, tergerak. Apa keinginan kita itu? Contoh, kalau siswa kita itu akan punya keinginan setelah tamat dari sekolah ini, nanti dia akan bisa mencari ilmu dan menerapkan ilmunya. Ya, tergerak dia untuk datang ke sekolah untuk menimba ilmu. Nah, kalau kita kepada guru untuk menghadapi siswa yang keinginannya itu untuk menimba ilmu, apa yang akan kita lakukan? Itu sebagai guru. Ya, contoh,
kita ingin mengajar dengan metode yang kekinian. Pasti kita bergerak, pasti kita punya keinginan. Kita ingin mengajar siswa itu metode kekinian. Apa metode kekinian? Ya, tidaklah ada lagi istilahnya sekarang dalam kurikulum Merdeka itu guru itu mencatat lagi di depan. Itu tidak ada lagi istilah. Apa yang ada? Kita harus membawa anak didik kita belajar dengan teknologi. Kenapa teknologi? Karena dengan teknologi itu dunia itu kecil. Ya, kalau kita hanya membawa anak didik kita itu hanya bisa mengetahui apa yang kita ketahui, itu masih metode lama. Kalau metode baru sekarang, kita memberi, kemudian siswa kita itu atau murid kita itu menambah sendiri. Itu yang lebih bagus. Nah, jadi muncullah keinginan kita itu sebagai guru untuk tergerak menciptakan metode mengajar yang kekinian. Nah, jangan kita anggap kita sebagai guru ini super guru lah istilahnya, super bisa. Jangan kita anggap diri kita seperti itu. Tapi anggaplah kita ini belajar sama siswa kita, murid kita lebih sedikit daripada mereka, karena mereka dalam tahap belajar. Nah, kita ajak mereka untuk lebih memahami materi yang akan kita bawa dengan tambahan teknologi. Itu yang tergerak. Ya. Kemudian dalam perilaku, ya, mungkin kita berpikir yang hadir, siswa kita di sekolah yang hadir itu ada yang mempunyai pakaian rapi, ada yang tidak punya pakaian rapi, atau maksudnya sembrono. Nah, mungkin tergerak hati kita untuk mendisiplinkan mereka. Bagaimana cara menerapkan disiplinnya? Itu kita punya trik masing-masing, punya keinginan masing-masing. Ya, masing-masing kita itu beda. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa kita itu beda antara kita masing-masing. Pasti beda. Ya. Nah, jadi yang caranya ini kita terapkan nanti dengan tahap kedua, bergerak. Kita sudah punya keinginan, sudah ada dalam kepala ini, siswa kita harus datang jam 7.15. Kemudian jam 7.30 siswa sudah mulai belajar dengan memulai pembelajaran masuk lokal 7.30. Bagaimana triknya? Kita mulai bergerak dalam diri kita ini, yang terngiang tadi itu kita mulai bergerak menerapkannya. Bagaimana cara menerapkan? Tidak bisa mungkin satu sekolah kita gerakkan seperti itu, karena kita punya keterbatasan. Tapi kita bisa menerapkannya dengan skop yang lebih kecil, mungkin di diri kita masing-masing. Kalau kita sebagai guru sudah hadir di sekolah sebelum 7.15, kita masuk ke lokal sebelum 7.30, nanti murid kita itu akan merasa dia akan ketinggalan, terlambat, karena guru sudah masuk dalam lokal, kita belum. Jadi cobakanlah bergerak kita. Kalau mau mendisiplinkan siswa itu, kita lebih dahulu masuk ke lokal, lebih dahulu datang. Itu yang dikatakan bergerak. Skop yang lebih besar itu di lokal. Ya. Kalau ada bapak dan ibu yang punya sebagai wali kelas, ya cobakan di lokal kita dulu. Di lokal yang kita bina. Sebagai wali kelas kita bina, kita contohkan kepada murid kita tepat waktu, disiplin waktu. Ya. Kalau ada kegiatan, kita dahulu yang datang. Jangan siswa kita yang menunggu kita, tapi kita yang dahulu datang, kita yang mengajak mereka. Nah, jadi itu skopnya. Diri kita dulu, lokal kita, naik lagi kalau bisa lebih skopnya lebih tinggi lagi. Itu yang bergerak. Jadi kita memulai. Lanjut ke menggerakkan. Kalau menggerakkan ini memang sudah istilahnya membawa orang lain. Ya. Kita anggap kita sudah berhasil menurut kita tularkan sama orang lain. Berarti kita menggerak. Di sini butuh kolaborasi namanya.
Ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Itu makanya dihadirkan berpasang-pasangan, saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya. Kalau makan dia butuh petani untuk berasnya. Kalau minum dia butuh air untuk direbus pakai itulah istilahnya. Jadi tak ada bisa manusia ini hidup sendiri. Tidak ada manusia itu jadi super. Ya. Dalam tahap menggerakkan ini, orang yang kita ajak itu tidak serta-merta mau mengikuti kita. Mungkin dia bertentangan juga dengan batinnya. Ya, contoh disiplin. Biasanya guru itu biasa datang agak terlambat karena itu hobinya. Sekarang kita ajak mereka untuk datang lebih cepat, itu akan terjadi kontra itu. Nah, bagaimana trik kita? Trik kita itu ya sebagai contoh tadi. Nampakkan keberhasilan kita kalau kita bisa mendisiplinkan diri, berarti lebih besar skopnya itu lagi akan menambah hasil yang lebih baik. Ya, ini sekarang kita skop ke sekolah, belajar. Apa itu belajar? Itu adalah proses berbagai jenis kemampuan, keterampilan dan sikap. Jadi di sekolah ini bukan hanya otak kita aja diisi, tapi juga dada. Ya, jangan hanya otak aja diisi, tapi dada juga. Jangan dada saja diisi, tapi kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi ada 3 skop: otak sebagai pengetahuan, sikap dalam kehidupan kita, kemudian kemampuan untuk menerapkannya. Itu keterampilan. Ilmu yang kita ambil, yang kita dapatkan, kalau tidak bisa diterapkan, itu tidak berguna. Ya. Kemudian kalau sikap kita sebagai guru tidak bisa mencerminkan sikap yang baik, itu juga tidak baik. Ya. Kalau anak didik kita ini sekarang ini, itu kan tahapnya itu tahap menerima. Berilah contoh yang terbaik kepada mereka. Jadilah kita sebagai guru yang terbaik untuk anak didik kita. Ya, ini ada simulasi. Simulasi ini artinya kita sebagai guru akan mencobakan kepada teman sebelahnya. Anggap dalam pikiran kita ini kita punya sesuatu yang kita sembunyikan. Ya, contoh Pak Rezi sama Bu Rita itu kan masing-masing punya satu yang mau dipecahkan. Nah, Pak Rezi, Pak Ori sama Bu Mai seperti itu juga. Jadi ini simulasi. Coba Bapak dan Ibu kepalkan tangannya, ya, kepalkan masing-masing, tapi isi di dalam dulu. Apa isinya? Ya, coba isi aja, terserah. Mungkin angin, mungkin pena, mungkin jam, mungkin apa, pokoknya ada. Atau bayangan saja. Cincin boleh. Ya. Nah, kemudian teman sebelahnya yang memegang barang ini sekarang, yang siswa juga boleh. Ya, pegang dulu. Bayangkan di dalam tangannya itu ada satu benda. Ya. Kalau ada satu benda, minta tolong kepada teman sebelahnya. Ya, minta tolong sama teman sebelahnya, meyakinkan kita supaya kita mau melihatkan benda itu kepada dia. Kalau benda itu betul-betul berharga, betul-betul berrahasia bagi kita, itu tidak akan mau kita buka. Ya, nah. Kalau betul-betul rahasia, tidak bisa dibukakan sama orang lain, kita tidak akan mau membuka. Bagaimanapun caranya. Tapi kalau rasa-rasanya benda tersebut berguna bagi orang lain, kita sembunyikan, kita masukkan dalam tangan kita kepalkan. Tapi rasa-rasa menurut hati kita ada perasaan berguna bagi orang, itu akan berhasil. Itu nanti diberikan sama orang lain, itu dilihatkan sama orang lain. Itu. Nah, sekarang dalam tahap ini, orang yang menganggap barang yang kita pegang itu berguna bagi dia akan berusaha untuk merayu kita supaya bisa melihatkannya kepada dia. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita menganggap barang yang kita miliki itu berguna bagi kita dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, kita akan mempertahankannya.
Nah, itu prinsip itu. Ya. Dalam tahap ini, kalau seandainya guru yang bisa meyakinkan orang lain untuk berubah, ya, kalau meyakinkan itu bisa meyakinkan orang lain untuk berubah, niscaya dia sudah dikatakan berhasil. Ya. Tapi kalau dia belum bisa meyakinkan orang lain untuk berubah, itu belum dikatakan guru yang berhasil. Ya, bisa dikatakan, tapi masih dalam tahap belajar itu. Belajar lagi untuk bisa membuat orang itu yakin. Lanjut. Dalam kurikulum profil pelajar Pancasila, ya, itu kan hanya simulasi, Pak Rizie. Jadi boleh diterapkan nanti. Ya, itu kita hanya dikasih waktu 1 jam. Jadi kalau dilanjut ke simulasi mungkin 1,5 jam nanti. Jadi kita lanjutkan dulu profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka kita sering mengenal istilah profil pelajar Pancasila, terutama bagi bapak dan ibu yang P5 BK. Ya. Di sini ada kata-kata beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya di sini kita sebagai manusia itu adalah makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan yang beriman. Makhluk Tuhan yang ingat kepada Tuhan. Ya. Bagaimana penerapannya kita jalankan syariat agama kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Itu penerapannya. Ya, beriman, bertakwa dan menjalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian mandiri. Profil Pancasila yang kedua itu adalah mandiri. Artinya usahakan kita tidak tergantung kepada orang lain. Nah, tadi kan kita makhluk itu harus berkolaborasi, tapi artinya di sini mandiri ini jangan sampai kita tidak bisa di sini berbuat. Ya, kalau kita mau berjalan, itu jangan minta orang lain untuk membimbing kita, tapi berjalanlah sendiri. Kalau kita mau makan, jangan minta orang lain menyediakan nasi untuk kita, tapi ambil aja sendiri, masak aja sendiri. Itu artinya mandiri. Ya, jangan sampai kita tergantung kepada orang lain, tapi kita berusahalah sendiri. Tapi mandiri. Kemudian bernalar kritis. Masing-masing orang punya pikiran, masing-masing orang punya pengetahuan. Untuk bisa berubah, dia harus bisa mengembangkan pikirannya tersebut. Itu yang dikatakan bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, artinya di sini kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, adat istiadat dan sebagainya. Ya. Artinya di sini kalau di sekolah ini, kalau orang Minang sukunya banyak, kalau orang Jawa, orang Batak, orang Nias, orang lain itu kan banyak. Ada lagi yang beragama Kristen, agama Islam, agama Buddha dan lain. Ya. Dari semua yang berbeda itu, jangan dijadikan itu sebagai permusuhan, tapi jadikan persatuan. Artinya berkebinekaan global. Kita itu semuanya berbeda-beda, tapi bisa disatukan dengan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian bergotong royong. Istilahnya bergotong royong ini bekerja sama. Kata Pak Ek tadi, kita itu harus hidup bersama, saling tolong menolong. Itu bergotong royong. Ya. Kemudian kreatif. Ini yang terakhir. Ini yang diminta untuk anak SMK ini. Nah, jangan menerima saja. Kita harus punya keinginan untuk lebih baik lagi, kita ingin menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Itu namanya kreatif. Kalau di sekolah ini kita tidak punya tidak punya daya kreativitas, itu akan monoton jadinya. Ya. Kemarin kita mengajar pakai spidol. Besok kita mengajar pakai spidol juga. Besok lagi pakai spidol juga. Itu tidak kreatif. Cobakanlah gaya lain. Mungkin menggunakan teknologi.
Ya, kalau Pak Rezi menokok musik itu mungkin dengan kayu. Nah, sekarang cari kreativitas lain, bunyinya sama, tapi dengan lain. Itu namanya kreativitas. Kalau berhasil Pak Rezi seperti itu akan menambah keinginan lagi. Ya. Itu namanya kreativitas. Ya. Ya. Kalau di sekolah, kalau saya sebagai guru, itu saya sekarang tidak lagi menggunakan buku tulis, buku 40 itu sebagai buku lagi. Ya, saya sudah mengajak siswa saya yang saya ajar ini tidak lagi menggunakan buku yang buku tulis 40 itu, tapi saya mengajak mereka menggunakan buku secara online. Ya, saya gunakan teknologi. Saya membuat buku masing-masing mereka itu dengan menggunakan teknologi Google. Bagaimana penerapannya itu akan saya terapkan nanti setelah adanya kebijakan jaringan di sekolah kita ini sudah bagus. Ya, itu kalau ini saya gunakan Google Drive. Anak BDP sudah saya pakai itu. Nah, yang BDP saya masing-masing mereka itu punya buku itu dilinkkan kepada saya. Saya bisa mencek apa tugasnya, apa ujiannya, apa materi yang saya berikan, bisa mereka pindahkan ke situ. Nanti bisa dicetak kalau mau dicetak dengan print. Itu sudah saya terapkan. Ya, pakai Google Drive. Lanjut. Untuk mendukung daya keinginan belajar orang itu namanya ada motivasi. Gunanya motivasi ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa artinya? Orang dalam dalam belajar itu pasti ada merasa tidak nyaman. Ya. Mungkin kita sebagai guru terlalu menekan siswa kita. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak nyaman dalam belajar. Itu sudah malam juga. Bukan bapak saya juga seperti itu. Kalau siswa kita tidak mau atau murid kita tidak mau mengerjakan tugas, kita akan menekan mereka. Kita ancam mungkin nilai mereka akan tidak tuntas atau bisa jadi lebih kecam lagi, tidak akan naik kelas. Itu kan sudah biasa. Ya. Tapi sebaiknya itu jangan dilakukan. Ya. Kita cari cara lain supaya mereka mau mengerjakan tugas, supaya mereka mau belajar. Kita cari cara lain. Ya, itu namanya untuk mengimplementasi kita, jangan lagi kita bersifat menekan murid kita. Tapi karena kalau kita menekan itu akibat nanti mereka tidak nyaman. Ya, tapi gunakanlah motivasi yang kita lakukan untuk membuat mereka nyaman. Kalau siswa kita atau murid kita nyaman dalam belajar, hasilnya akan positif. Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kata kita berhasil, kata saya tadi Pak Rezi berhasil umpama menciptakan alat pembunyi musik tanpa kayu itu, dia akan lebih dihargai. Dihargai itu artinya salut orang sama Pak Rezi. Yaitu daya cipta Pak Rezi itu bisa dikembangkan nanti menjadi lebih lebih baik lagi, akan lebih terpakai lagi. Nah, itu nantinya akan mendapat penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, kalau kita berhasil, kita akan menambah diri kita ini akan lebih berhasil, lebih kuat lagi. Saya bisa. Ya. Besok anak saya lebih bisa. Saya yakin saya akan bisa menciptakan yang lebih baik lagi. Yakin kita. Itu akan menambah percaya diri kita. Ya, itu. Yuk. Ada dalam program guru bergerak ini 3 istilah: hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena selama ini Bapak dan Ibu sama ini, mungkin di sini kenal hukuman.
Ya, hukuman itu adalah yang kita lakukan terhadap siswa kita atau murid kita tanpa tahu apa itu penyebabnya. Itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Apa contohnya? Kalau ada murid kita yang terlambat datang ke sekolah, kita langsung menghukum mereka. Disuruh push up kalau guru olahraga, disuruh membersihkan lingkungan kalau guru lain dan sebagainya, atau memungut sampah atau hormat ke tunggal bendera, itu namanya hukuman itu, dan bersifat fisik. Ya. Kalau ini yang kita terapkan, itu yang kita laksanakan, itu kita masih pakai gaya lama, masih gaya lama itu. Ya. Hukuman itu berakibat nanti siswa kita itu menjadi takut bisa. Kalau takut dia malas ke sekolah. Ya. Kalau takut dia akan malas dia datang ke sekolah. Kalau dia tidak nyaman, dia akan malas datang ke sekolah. Takut terlambat kena hukuman nanti, lebih baik tidak datang ke sekolah. Itu akibat. Nah, kalau itu kita terapkan di sekolah kita. Ya. Kalau hukuman ini kan bersifat fisik, ya, fisik. Ya, sering kita lakukan ini, Bapak Ibu. Saya juga tadi melakukan, tapi berubah. Setelah saya tahu dengan guru penggerak ini, saya akan usaha berubah. Tidak ada lagi istilahnya saya akan menghukum siswa saya itu untuk hormat tunggal bendera, itu tidak lagi. Ya, kalau ketemu dengan saya, ya, tidak boleh lagi kita membuat hukuman kepada orang siswa kita itu dalam program guru penggerak ini. Tapi kenyataannya karena program pemerintah ini belum semua guru itu memahami, itu masih belum berjalan dengan baik. Ya. Konsekuensi. Yang kedua namanya konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Apa contohnya? Pak Dino sebagai wakil kesiswaan sudah membuat tata tertib siswa yang terlambat akan dikenakan poin. Ya, siswa terlambat akan dikenakan poin 10. Itu Pak Dino sebagai kesiswaan sudah dipajang. Ya. Jadi seluruh siswa kita atau murid kita akan tahu itu. Kalau saya terlambat, saya akan kena poin. Konsekuensi. Apakah sudah kita terapkan di sekolah kita? Ya, sudah kan? Berarti sudah maju katanya. Sudah maju selangkah. Ya. Apakah siswa masih kena hukuman? Masih juga. Masih dalam tahap kita perkembangan. Masih dalam tahap nanti lihat semuanya ini tidak akan ada lagi istilahnya hukuman, tapi adalah konsekuensi akibat dari pelanggaran yang dilaksanakan. Sudah tahu. Ya. Itu makanya Pak Dino memanjangkan di dinding itu ada peraturan-peraturan, itu kan sudah diketahui. Nah, jangan lagi langgar. Ya. Ya, kalau dilanggar itu nanti ada konsekuensinya ke bawah. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kan tinggal dibaca itu. Seandainya masih melanggar, ini konsekuensi. Sudah poin sampai 150 dikembalikan kepada orang tua. Itu konsekuensi terakhir. Nah, jadi sudah ketahui, baca-baca. Ya, itu namanya konsekuensi. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setiap kali tugas diselesaikan pada waktu. Ini kalau dalam lokal ini ada guru kita mengasih tugas tidak dikerjakan, ya, mengasih tugas tidak dikerjakan, 1 kali dimaafkan, 2 kali juga dimaafkan, 3 kali dikasih kasih penjara, dikasih konsekuensinya mungkin nilainya tidak mencukupi lagi untuk tuntas. Itu kan sudah tahu. Kalau hukuman itu langsung saja. Ya. Bukan hukuman itu namanya. Ya, kalau yang hukuman, kalau Ananda tidak mengerjakan tugas, pergi keluar, nggak boleh belajar sama Pak. Itu hukuman namanya.
Ya. Tapi kalau disepakati sekali, 2 kali, 3 kali Nanda tidak mengerjakan tugas, nanti konsekuensinya nilai Nanda tidak mencukupi. Itu artinya. Ya. Tapi kalau langsung saja hari ini ada tugas, tidak mengumpulkan, lagi keluar buat, nah, itu kan tidak ada aturannya, kan tidak ada dibuat di peraturan itu. Ya. Jadi konsekuensi ada aturan yang dibuat, diketahui secara bersama dahulu. Tapi kalau hukuman tidak, seenak guru itu aja, seenak kami para guru ini aja menjatuhkan hukuman. Mungkin sama siswa ini beda, ini beda. Jadi artinya seenaknya saja, itu namanya hukuman. Ya. Ada juga tahap hukuman ini yang harus dilaksanakan, harus itu. Ada juga. Yaitu ini namanya konsekuensi. Ini yang terbaik, restitusi. Ya, ini yang terbaik. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini yang terbaik. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa artinya? Ya. Diberikan kesempatan kepada murid kita untuk membela diri. Mungkin dia nggak membuat tugas, apa masalahnya? Mungkin malam tadi dia bergadang, orang tuanya sakit. Mungkin malam tadi dia perjalanan. Mungkin malam tadi dia kerja lain atau bukunya tidak ada. Itu dikasih kesempatan untuk membela diri. Itu namanya restitusi. Kita gali dulu. Tugas pertama tidak dibuat, apa masalahnya? Nah, mungkin kata Bapak tadi dia tidak datang perjalanan. Nah, tugas kedua tidak juga dibuat. Tugas 3 tidak dibuat. Jadi untuk lebih baiknya kita laksanakan restitusi seperti ini. Ya, kasih siswa kita kesempatan, jangan kita vonis langsung. Ya, itu tahap yang lebih bagus. Kasih kesempatan siswa kita untuk membela diri lah istilahnya. Kalau di hakim aja kan ada penasihat pembelanya dengan caranya. Kasih kesempatan itu yang baik. Ya. Kemudian dalam institusi ini proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah sendiri. Ya, kalau kita sudah mengasih mereka kesempatan untuk membela diri, berarti dalam diri murid itu akan tertanam sifat, kalau saya tidak bisa mengatasi masalah sendiri, saya akan bermasalah terus. Kalau saya dalam perjalanan, mungkin besok saya tidak akan lagi berjalan kalau seandainya ada tugas dari guru. Itu yang dikatakan restitusi. Kita lanjut, ada dasar kebutuhan manusia. Bisa dibaca kan? Yang pertama, bertahan hidup. Apa artinya bertahan hidup? Manusia itu kan hidup. Ya. Untuk hidup itu apa yang dibutuhkan? Makan dan minum. Betul. Ya. Manusia itu kan hidup. Untuk hidup itu dibutuhkan makan dan minum. Jadi kebutuhan manusia itu yang pertama sekali itu adalah bertahan hidup. Untuk hidup, ya. Kalau sikap manusia itu kita harus bertahan untuk hidup. Nah, itu yang pertama sekali. Bagaimana cara memiliki kebutuhan tersebut? Kita makan, kita minum, ya. Kita mencari tempat perlindungan, rumah. Kita mencari tempat untuk supaya jangan kedinginan, baju, pakaian. Nah, itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang pertama sekali, kebutuhan manusia bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita sebagai manusia sudah sudah hidup ini, sudah bisa memiliki kebutuhan hidup kita, pangan sudah, makan sudah, minum sudah, tempat tinggal sudah, kemudian baju dan sebagainya sudah ada. Berarti kita tingkat lagi kebutuhan kita yang karena lebih tinggi lagi, itu namanya kebutuhan kasih sayang. Kita butuh pendamping hidup. Ya. Kita butuh orang yang tempat kita bercurhat, berkata lah, kalau orang di sini berkata, sia-sia kata, tempat kita menumpahkan perasaan, kasih sayang. Kalau siswa kita mungkin dia buku itu teman yang sejati. Nah, kalau kita guru
Kalau sudah dewasa mungkin punya istri atau suami. Tempat itu tempat kasih sayang namanya. Kalau kita bisa mencurahkan itu, akan di darah kita ini akan terlepas lapang dada kita ini. Kalau kita bisa berbagi sama orang lain, kasih sayang yang kita punya kasih diberikan kepada sayang kita, itu akan terasa lapang, tempat curhat lah istilahnya. Yaitu dikatakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita berpasang-pasangan, pasangan kita mencari, kita menentukan. Kalau kita merasa cocok dengan pasangan kita akan selalu dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, itu kebutuhan kedua. Kemudian kebebasan. Kebutuhan kita adalah namanya kebebasan. Manusia itu butuh bebas. Bebas dalam arti kata di sini, bebas mengeluarkan pendapat, bebas dalam mencari kehidupan, bebas dalam mencurahkan pikirannya. Tidak ada lagi kekang-kekangan, tidak ada lagi istilahnya kebutuhan manusia itu yang dikekang oleh orang lain. Butuh bebas, kebebasan. Bebas dalam arti di sini ya bebas, ya. Itu kebebasan. Kemudian kebutuhan yang ketiga, kesenangan. Ya. Yang keempat kesenangan. Semua manusia itu pasti butuh kenyamanan, pasti butuh kesenangan. Nah, jadi untuk mencapai kenyamanan, kesenangan ini itu sudah tahap yang keempat, sudah dipenuhi dulu yang tiga ini. Kalau dia sudah bisa mencari makannya sudah aman, kemudian sudah punya pasangan, kemudian sudah merasa bebas, dia akan mencari kesenangan. Ya. Kesenangan itu dalam arti dia pergi rekreasi, dia pergi bermain-main, dia pergi menyalurkan hobinya. Kalau ada hobinya main olahraga, dia salurkan melalui olahraga. Kalau hobinya shopping, dia salurkan shopping atau belanja dan sebagainya. Itu artinya kesenangan. Dan kebutuhan yang kelima yang paling tinggi sekali adalah penguasa. Itu yang terakhir. Kalau orang sudah bisa memenuhi empat itu, dia akan punya dalam jiwanya ini akan punya rasa untuk bisa menguasai orang lain. Ya. Dia akan mencari anggota seperti orang kaya, dia akan mencari pembantu atau asisten rumah tangga. Ya. Kalau raja dia mencari bawahannya, kalau bos dia mencari staf untuk bekerja. Dia tidak akan lagi kerja lagi sendiri. Dia akan mencari orang yang akan bisa membantu. Itu artinya penguasa. Ya, itu memang kebutuhan lahiriah dari manusia seperti itu. Kalau dia sendiri, dia akan mencari orang lain untuk membantu dia. Tapi kalau dia sudah merasa berhasil, tidak ada empat kebutuhan ini bisa dia laksanakan, dia akan mencoba mencari pembantunya yang bisa melaksanakan tugas sama-sama dengan dia. Itu. Kemudian lanjut, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Setiap siswa kita di kelas itu harus kita buat sebuah pemberitahuan atau kesepakatan. Ya. Umpama di kelas saya buatkan di situ kesepakatan kelas, judulnya yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Siswa saya di 10 BDP 2 saya buat tidak boleh datang terlambat. Jadi setiap siswa yang masuk ke situ dia akan membaca. Ada peraturan dari wali kelas tidak boleh datang terlambat. Ya. Kemudian tidak boleh peraturan yang kedua, kesepakatan yang kedua tidak boleh tidak pakai atribut sekolah. Ya. Nah, kalau masuk ke lokal saya, lihat dulu atribut sekolahnya apakah lengkap atau tidak. Itu yang akan dibuat. Kesepakatan kelas ini dibuat secara bersama. Kita ambil pendapat masing-masing. Apa yang akan kita perbuat? Yang kita perbuat kita laksanakan secara bersama. Nah itu. Jadi kepada Bapak dan Ibu, nanti cobalah membuat kesepakatan bersama dengan siswa supaya rasa belajar ini nyaman. Nah, itu.
Jadi tidak ada istilahnya lagi siswa yang belajar itu tidak tahu arah dan tujuan mereka. Kita buat kesepakatan dulu. Pertama, mungkin kesepakatan yang ketiga lagi, tidak boleh mengerjakan tugas di sekolah. Ya. Nah, apakah bisa dilaksanakan? Kalau jawaban dari siswa kita ini bisa, buat kesempatan di dinding kelas itu. Tidak boleh lagi mengerjakan tugas di sekolah. Tugas maksudnya tugas yang diberikan di rumah ya, bukan yang dalam pelajaran. Yang di rumah dikasih tugas di rumah, dikerjakan di sekolah itu tidak boleh lagi. Itu kalau kesepakatan semuanya itu laksanakan. Tapi kalau belum bisa, jangan dibuat kesepakatan seperti itu. Ya, itu Bapak dan Ibu, kalau siswa kita belum bisa melaksanakan itu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, tapi namanya kesepakatan, bersepakat. Kalau kita sepakat semuanya dilaksanakan, itu akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Tapi kalau tidak, itu kan namanya tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau sudah dibuat kesepakatan tidak dilaksanakan, itu namanya kan konsekuensi. Ada konsekuensi akibatnya. Nah itu. Ada adik kata saya tadi, untuk menghadapi siswa kita ada 5 posisi yang akan dilakukan sebagai seorang guru. Ya, ada 5 posisi yang akan dilakukan oleh guru. Yang pertama, posisinya penghukum. Penghukum. Ya, penghukum ini sifatnya fisik. Fisik. Kalau siswa kita terlambat, jangan dihukum berlari. Ya. Umpama ada siswa kita yang datang dari jauh, datang ke sini, kita dipagar sebagai guru tiket, datang dia berlari karena terlambat datang ke sekolah. Kemudian sampai di tempat kita, kenapa terlambat? Dia ucapkan alasannya mungkin tidak dapat mobil, tidak dapat motor bocor dan sebagainya. Nah, kemudian kita hukum. Ya, kita hukum. Itu tidak bagus itu. Ya, tidak bagus. Apa akibatnya kalau kita terlakas seperti itu? Dia akan, siswa kita ini atau murid kita ini akan merasa mendendam. Ya. Bapak itu kejam. Saya tidak mau ketemu bapak itu lagi. Nah, saya tidak mau berusaha sama bapak itu lagi. Apa akibatnya? Ya. Kalau seperti itu lagi nanti, seperti itu kejadiannya, berarti siswa itu menanamkan dalam dirinya dia tidak akan mau berurusan sama kita. Kalau dia berurusan sama kita, dia akan merasa akan kena hukum terus. Ya. Itu yang terjadi kalau kita sebagai guru, akan terasa perasaan dendam bagi siswa untuk takut berusaha tidak berurusan dengan kita. Itu akibatnya nanti. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya. Kalau siswa kita ini punya disiplin yang kurang bagus, ya, yang terbaiknya itu adalah kita bawa mereka berdiskusi, ya, kemudian dalam diskusi itu jangan pojokkan mereka, ya, jangan pojokkan mereka, yang bersalah itu mereka, jangan sampai itu yang terjadi, ya. Contoh sama dengan yang siswa yang terlambat tadi, kalau kita panggil mereka, kita diskusikan apa penyebabnya, kemudian dalam penyebab itu dia mengatakan dia tidak punya motor, kita balikkan. Ya. Kalau kamu tidak punya motor, ya, naik sama motor orang lain. Nah, kalau kamu seperti ini juga jelas tidak punya motor, kamu tidak berusaha sama orang lain untuk menumpang datang ke sekolah, itu bagaimana mereka akan terpojok. Ya. Itu yang dikatakan merasa, jangan dibuatkan mereka itu merasa bersalah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman. Ya, untuk menghadapi siswa yang punya masalah, bawalah mereka berdiskusi, posisikan diri kita guru ini sebagai teman bagi mereka. Apa gunanya? Kalau kita bisa posisikan diri kita sebagai teman, orang yang berteman itu kan saling curhat, saling berbagi. Ya, saling berbagi. Ya, dia akan mengatakan apa penyebab dia tidak bisa disiplin di sekolah. Siswa itu akan mengatakan apa penyebab dia tidak bisa disiplin di sekolah. Tolong itu. Jadi Bapak dan Ibu,
kalau siswa kita ini bisa seperti itu, menganggap kita ini sebagai temannya, dia akan bisa mencurahkan pikirannya kepada kita bagaimana solusi untuk permasalahan mereka. Kemudian pemantau, ya, ada posisi kontrol yang kedua namanya pemantau. Kita hanya sebagai teman dia juga untuk berdiskusi sama siswa, tapi yang menyelesaikan masalah itu adalah siswa sendiri. Kita hanya sebagai pemantau atau pengamat istilahnya. Ya. Pecahkanlah sendiri masalah kamu jangan sampai terlambat lagi, pecahkannya sendiri. Apa penyebabnya, kamu aja sendiri. Ya. Nah, kita artinya nggak mau tahu, itu yang pemantau. Yang terbaik itu namanya manajer. Ya. Apa itu manajer? Manajer itu adalah pemimpin. Ya. Manajer itu adalah pemimpin. Jadi kalau seandainya siswa kita ini tidak tidak bisa memecahkan permasalahannya sendiri, kita bantu dia untuk memecahkannya. Ya, itu namanya manajer. Manajer kan pemimpin. Kalau sekolah ini manajer itu top manajernya adalah kepala sekolah. Bawah itu adalah wakil siswa. Seperti itulah. Jadi kalau berjenjang kita untuk menerapkannya, itu maksudnya. Ya. Mesti kontrol hukum sudah dibahas tadi. Kita lanjut bersalah sudah, teman sudah, pemantau, manajer ini. Lanjut. Ada dalam penyelesaian masalah siswa, kita kenal istilahnya di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi, nampak kan? Ya. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahap pemecahan masalah siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Kita panggil dahulu siswa kita yang bermasalah, kita panggil. Ya. Kita panggil di sini artinya orang bermasalah itu tahu kita siapa orangnya, apa latar belakangnya, ya. Kemudian kenapa dia bisa berbuat salah. Ya. Jadi jangan langsung diponis dulu, jangan langsung diponis, tapi dipanggil dulu, dikoreksi dulu, ya, dikoreksi. Jadi dia sudah sampai tenang. Penyebabnya, dia manjat pagar lah, sampai contohkan di sini, manjat pagar. Ya. Siswa yang memanjat pagar di sekolah kita itu kan tidak boleh, itu melanggar itu. Ya. Siswa yang memanjat pagar itu kan melanggar. Ya. Kita panggil dulu, kita tanya dengan baik-baik, kenapa Ananda manjat pagar? Apakah sering Ananda melakukan ini di rumah? Kan seperti itu. Ya. Kalau sudah kita tanya dengan baik, mereka akan merasa tidak langsung dihukum tadi. Ya, kita tanya dengan baik-baik. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Nanti kalau sudah stabil, kita lanjutkan ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya kita sampaikan, Ananda kan manjat pagar, ya. Kalau memanjat pagar itu berakibat apa? Ya, mungkin celananya robek, mungkin terjatuh, mungkin apalagi akibatnya lain, bajunya kotor, mungkin merusak pagar, dan mungkin yang lain. Ya, kita jelaskan dulu. Kalau Ananda melakukan ini, berarti Ananda melakukan tindakan yang salah. Ya, salah terhadap diri kita sendiri, salah terhadap orang lain, salah terhadap sekolah. Ya, validasikan kita sadarkan mereka. Kita sadarkan mereka jangan lakukan ini lagi. Jangan lakukan ini lagi. Ini kan salah ini. Tahu Anda masalah? Tahu kan? Ya, tahu. Ya. Pertama, nanti baju Anda bisa kotor. Yang kedua, kalau balik ke celananya bisa robek. Yang ketiga, mungkin merusak pagar yang dinaiki. Yang keempat, mungkin apalagi tidak enak dilihat. Nah, tahu kan? Tahu. Ini namanya validasi tindakan salah.
Ya, dengan melaksanakan Fadli ini kita akan mengetahui bahwa siswa itu akan tahu akibat dari pekerjaan yang dia lakukan. Kita lanjut. Kemudian meyakinkan, menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah kita laksanakan itu, kita jelaskan akibat sebab akibat dari ini, dari tindakan yang mereka lakukan, kita tanyakan balik kepada mereka. Apakah menurut Ananda memanjat pagar ini boleh? Tidak. Itu jawab pertama satu. Ya. Apakah dengan sering memanjat pagar Ananda bisa merusak diri sendiri? Ya. Jadi kan itu namanya keyakinan. Kita tumbuhkan keyakinan mereka. Kalau kita sudah berhasil menumbuhkan keyakinan mereka, insya Allah, ya, untuk masa akan datang dia akan merasa, oh iya, pekerjaan saya ini akan salah. Saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi bukan hukuman yang kita berikan Bapak dan Ibu. Ya, bukan hukuman yang kita berikan. Kita memberikan keyakinan kepada mereka bahwa tindakan mereka itu salah, bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain, dan bisa merusak sekolah. Ya. Kalau kita berhasil meyakinkan mereka, berarti mereka nanti akan merasa bersalah sendiri. Kalau merasa bersalah sendiri, dia akan mengkoreksi dirinya mereka sendiri. Itu yang diharapkan dengan ini. Jadi dalam menghadapi siswa yang bermasalah ini, kita terapkan segitiga ini. Yang pertama, menstabilkan dulu. Jangan langsung dimarahi, jangan langsung diponis. Ya. Yang kemudian, validasi tindakan yang salah. Artinya di sini kita utarakan kalau ini yang dilakukan, ini akibatnya. Nah, kalau ini akibatnya berarti bisa merugikan orang lain. Nah, ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita sampaikan, kita bawakan kepada mereka, tanya kembali mereka, apakah mereka yakin tindakan mereka itu salah? Pasti jawabannya semuanya salah. Kalau semua pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita itu, akhirnya mereka tahu itu masalah. Nah, kalau dia masa salah, dia akan merubah. Kalau saya yakin dia masa itu salah, dia akan yakin untuk merubahnya. Itu bagian dasar segitiga itu ini. Tadi ini yang saya sampaikan, tindakan ini, kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian dalam belajar, dalam kepala kita para guru, ya, seperti awal-awal saya katakan tadi itu, kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Jangan kita hari ini sama dengan hari kemarin, yaitu rugi. Ya. Dalam agama Islam, agama kita dalam agama Islam ini keyakinan kita, kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi namanya. Ya. Jangan sampai rugi. Ya. Bagaimana supaya jangan rugi? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Usahakan besok lebih baik pada hari ini. Itu yang beruntung. Ya. Jadi mindset dalam kepala kita ini, ubahlah. Jangan kita sampai rugi dalam hidup, tapi untung. Itu yang dikatakan paradigma belajar itu berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kata Mas Menteri, sudah ada lagi cerita guru didikte kurikulum. Ini adalah bagian dari supaya kita memudahkan pembelajaran dan tentunya mendekatkan guru dari hal yang ini. Artinya kurikulum yang dibuat pemerintah itu kan adalah update atau yang pembaruan sesuai dengan perkembangan siswa. Ya. Kalau kita masih pakai kurikulumnya lama, itu kita tidak akan maju itu. Ya. Jadi orang sekarang sudah pakai belajar dengan Android, kita masih belajar pakai buku. Sementara di buku itu kan pelajarannya hanya itu aja setiap tahun. Kalau di buku itu kan itu aja. Setiap tahun itu saja pelajarannya. Kalau dengan buku. Nah, tapi kalau dengan pembaharuan atau update ini, kita akan belajar sesuai dengan ini, dengan perkembangan zaman. Ya. Orang sudah bisa menciptakan sesuatu yang baru karena dapat ilmu baru. Tapi kita tidak sampai itu karena kita hanya berteman pada itu salah itu Bapak dan Ibu.
Jangan itu lagi dilakukan. Kita harus update ya sesuai dengan pikiran Mas Menteri. Jadi kurikulum ini diperbarui karena itu memang kebutuhan kurikulum ini memang harus diperbarui. Itu yang diharapkan oleh Menteri kita Nadiem. Seperti yang saya katakan tadi, dulu kita sebagai guru itu mewajibkan membawa buku untuk belajar. Setelah sesuai dengan ini, lanjut kan berubah dari saat sekarang dulu ini, lanjut tahun kemarin sudah itu, kemudian sekarang ini bukunya tinggal sedikit, tidak berat lagi. Nah, coba lihat siswa kita sekarang, mungkin dalam tasnya itu tidak banyak buku. Ya. Kenapa? Karena itu tuntutan belajar mereka. Tuntutan belajar mereka seperti itu. Ya. Jadi sekarang orang belajar itu sudah dengan teknologi. Kalau dengan buku ini kan apa istilahnya ilmunya bisa dikatakan dalam buku itu saja, tidak bisa bertambah. Ya. Tapi kalau dengan perubahan dengan bantuan teknologi ini kan bertambah itu, sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu paradigma pelajaran, pergeserannya. Payah membawa buku, sementara yang dipelajari yang dalam buku itu saja. Nah, sekarang tidak lagi, dia sudah bisa berdiri karena yang dalam buku ini sudah ada dalam laptop, ya, sudah ada dalam HP-nya. Itu istilahnya. Ya, jadi tidak terlalu terfokus sama buku. Perubahan paradigma belajar pertama, kalau dahulu diberi tahu, sekarang mencari tahu. Ya. Dulu siswa kita kalau tidak kita beritahu, dia hanya akan di sekolah itu pasif. Ya. Sekarang diajak untuk mencari tahu. Itu yang akan dilakukan oleh kita Bapak dan Ibu. Kita harus bisa mengajak mereka untuk mencari tahu. Bagaimana caranya? Ya update itu tadi. Ya. Kemudian guru sebagai sumber utama. Sekarang tidak ada lagi guru sebagai utama. Yang utama itu sekarang adalah alam ini. Ya, alam sebagai sumber utamanya. Di mana ilmu itu ada? Ya ada di alam. Alam itu di mana? Bisa di tempat tinggal, bisa di langit, pakai internet, bisa di media, bisa. Bukan lagi kita aja ilmu yang kita punya itu belum memuaskan bagi siswa kita sekarang ini. Ya, contoh, kalau guru kita, guru yang lama itu, guru senior itu kan tidak bisa menggunakan teknologi, jadi dia belajar itu hanya menyampaikan yang dia punya selama ini, bukan yang dia punya yang akan datang. Dia yang selama ini aja yang dia punya, itu yang diajarkan. Sementara ilmu yang selama ini tidak sesuai lagi dengan ilmu yang sekarang. Nah itu. Jadi ini artinya bukan kita lagi sebagai sumber dari siswa, tapi ajalah mereka untuk mencari tambahannya dengan yang lain. Kemudian tekstual dan pendekatan juga. Tekstual ini artinya yang diberikan guru itu yang berlaku. Ya, tapi tidak sekarang lagi. Kita sudah bergeser. Siswa kita itu dinamis, dia akan mencari tambahan ilmunya. Kita menyesuaikan diri itu Bapak dan Ibu, sesuaikanlah diri kita. Ya, kalau kita nanti mampu menyesuaikan, maka akibatnya siswa yang kita ajar itu akan tidak berkembang. Ya, kita bawakan ke sekolah lain, pemakai kota lah, ke kota. Kita kan ya jauh dari kota ke kota, kita bawakan. Di kota itu kan siswanya belajarnya itu kan sudah dengan media yang banyak. Nah, lebih mungkin hasilnya lebih bagus ya, lebih tinggi pengetahuan ya, karena dia berbagai ilmu yang dapatnya, dari sumber dapatnya. Kemudian lanjut berbasis konten, berbasis kompetensi ya. Kalau dahulu belajar dahulu apa yang kita berikan itu yang diterima. Tapi kalau sekarang apa yang diberikan itu akan lebih berguna bagi siswa kalau sudah ada hardware. Perubahan paradigma belajar, informasi tersedia di mana saja, kapan saja. Modelnya
Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu berbagai sumber sertasi bukan diberitahu. Ya, pelajaran kita zaman sekarang ini kita bukan hanya guru ini memberitahu, ya, tapi juga harus mencari tahu. Ya. Siswa kita jangan hanya diberi, tapi ajarlah mereka untuk memberi. Nah, itu. Mengenai trik kita, itu trik kita Pak Guru masing-masing kita lagi. Ya. Tapi kuncinya jangan kita hanya memberitahu siswa, tapi harapkanlah siswa yang bisa mencari tahu sendiri. Itu yang paradigma pelajaran baru ini. Kemudian komputasi atau lebih cepat memakai mesin. Modelnya pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah. Artinya di sini kita butuh bantuan media yang kekinian. Ya. Tidak ada lagi istilahnya sekarang orang siswa kita itu tidak punya HP itu sudah tidak nyamannya lagi sekarang. Adalah HP itu bukan HP yang jadul, tapi HP yang sudah Android, minimal sudah Android. Android itu kan sumber ilmu itu. Ya. Kalau kita memakai HP Android, sementara siswa kita tidak punya HP Android, itu juga tidak sharing ilmunya dan juga berbagi. Jadi diharapkan kalau kita memakai HP, siswa kita juga memakai, jadi kita bisa berbagi lebih luas ilmunya. Itu artinya memakai mesin di sini. Ya, memakai mesin. Jadi ada alat bantu. Dan mungkin bisa kalau tidak pakai mesin kita pakai buku tadi. Kita jangan kembali kepada buku. Kemudian otomasi pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis. Jadi siswa kita ini berpikirnya kreatif, analisis, ya berarti bisa memutuskan sesuatu berdasarkan kemampuan dia berpikir. Kemudian komunikasi. Pembelajaran menekankan pentingnya bekerjasama dan kolaborasi dalam penyelesaian masalah. Ya ini yang di kurikulum Merdeka. Siswa kita itu tidak ada lagi yang bekerja sendiri, tapi bekerja bersama. Satu pikiran akan dapat dikalahkan oleh dua pikiran. Ya. Dua pemikir akan menghasilkan pikiran yang kurang kalau orang bertiga berpikir. Ya. Satu kita anggap kita hebat. Tapi kalau ada dua orang, itu akan bertambah hebat-hebat. Ya. Hebat tambah hebat kalau berdua. Kalau bertiga tambah lagi, empat lagi. Jadi itu artinya satu pemikiran itu akan lebih bagus kalau dipikirkan secara bersama. Itu artinya di sini. Contoh sikap disiplin di sekolah. Masuk sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan. Kemudian apa lagi? Kemudian mentaati peraturan sekolah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan tekun, mengikuti upacara dengan khidmat, menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Ini sudah kita terapkan, cuma kita harus lebih menanamkan kedisiplinan yang lebih bagus lagi untuk masa yang akan datang. Kita lanjut. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama, pembawaan, kesadaran, minat, motivasi, dan kesadaran. Artinya apa? Pembawaan. Setiap siswa kita itu punya pembawaannya masing-masing. Ya. Pembawaan siswa itu punya pembawaan masing-masing. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa merubah. Ya. Kalau mereka itu sering tidak kodrat mereka itu tidak cacat lah bawaannya, cacat fisik itu kita tidak bisa merubahnya menjadi tidak cacat. Ya. Tapi yang bisa kita rubah itu adalah sifat mereka. Kalau orang cacat ini dia ke sekolah tidak lengkap kakinya, tidak bisa kita merubahnya menjadi lengkap. Ya. Tapi kalau sifat dia biasanya dia datangnya terlambat, kita bisa merubah. Itu artinya itu pembawaan. Dan kemudian kesadaran. Bangkitkanlah kesadaran dari siswa kita atau murid kita bahwa belajar itu penting.
Kalau mereka menganggap belajar itu penting, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian minat, munculkanlah minat siswa kita. Dengan minat yang baik ini, artinya mereka akan mampu belajar dengan baik. Motivasi, bangkitkan motivasi mereka. Kemudian kesadaran diri. Ini yang harus kita sebagai guru dalam program penggerak ini, yang harus kita bisa kita terapkan. Terakhir, pertanyaan bagi saya. Ya, pertanyaan bagi saya kepada kita semua. Apakah kita mau berubah? Ya. Kalau kita mau berubah, jawabannya ya. Kalau ini jawabannya, mulailah dari dalam diri kita. Kita terapkan 3 yang tadi. Apa itu? Bergerak, bergerak, dan bergerak. Kalau kita mau berubah, tapi kalau seandainya kita nak mau berubah, itu diabaikan saja. Berarti kita hanya mau puas dengan keadaan sekarang ini. Kalau kita puas dengan keadaan sekarang ini, berarti kita tidak berkembang. Kalau kita tidak berkembang, berarti kita artinya tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan diri sendiri, tidak peduli dengan siapapun juga. Karena kita menganggap kita hebat. Itu artinya. Jadi pertanyaannya, apa kita mau berubah? Jawabannya iya. Sebagai manusia kita harus mau berubah. Jadi keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada Pak Daji? Ada Pak. Ya. Berita ada? Ya. Mungkin itu karena ini yang harus saya sampaikan sama Bapak sebagai calon guru penggerak. Semoga dengan penyampaian saya ini dapat merubah mindset pikiran kita. Kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Bisa kan Bapak dan Ibu? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.